Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga semua sehat-sehat selalu. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk potensial osilator harmonik. Jadi di sini yang saya akan ajarkan hanya metode aljabar, metode analitik. Silahkan baca di buku, dan juga seharusnya sudah diajarkan di fisika matematik. Oke. Jadi metode aljabar ini kenapa diajarkan? Supaya proses yang dilakukan lebih sederhana, juga nanti akan berguna di mata kuliah lain atau mata kuliah lanjut yang untuk membahas operator-operator, atau di mata kuliah mekanika kuantum lanjutan yang lainnya. Oke, kita tuliskan dulu persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik seperti yang tadi. Jadi ini kita tuliskan, tapi sekarang kita keluarkan dulu 1/2 M-nya. Mengapa dikeluarkan? Supaya kelihatan lebih jelas apa yang kita akan lakukan. Jadi yang untuk turunan keduanya saya buat seperti ini. Jadi kuadrat psi sama dengan psi. Inilah persamaan Schrödinger untuk potensial harmonik. Nah, selanjutnya kita perhatikan kalau ini di bagian ini kita tulis kembali 2M M kuadrat M omega X kuadrat per I X kuadrat psi. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya seperti U kuadrat plus V kuadrat. Ini. Jadi kita ingin mengubah bentuknya nanti berbentuk seperti, kalau kita punya U dan V skalar, kita bisa membuat U kuadrat plus V kuadrat sama dengan U min V IV dikali dengan U plus IV. Jadi kita bisa mengubah bentuknya menjadi awalnya U kuadrat V kuadrat menjadi perkalian U min IV kali U plus IV. Nah, tentunya kalau kita perlu perhatikan bahwa operasi ini hanya berlaku untuk skalar. Nah, ya, oke. Nah, oke, kita lanjutkan saja, nggak masalah. Kita gunakan kita menggunakan proses hal yang sama, tapi untuk operator. Nanti kita cek selanjutnya apakah perkalian operator menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke, kita definisikan dulu. Jadi kita definisikan bahwa kita punya operator A plus itu sama dengan kita definisikan seperakar
2M bar omega dengan M omega X min I bar per I di pada X. Itu kita gunakan itu. Nah, dengan hal yang sama juga untuk A minus itu seperakar 2M bar omega M omega X plus I bar per I di pada X. Oke, jadi yang perlu diperhatikan dari definisi ini, di sini ada operator A plus, tapi tanda di dalam sini negatif, sama juga operator A minus, tanda di dalam kurung itu positif. Nah, operator A plus A minus ini itu mengapa diberi tanda plus dan diberi tanda minus, itu bergantung pada hasil operasi yang dihasilkan. Nanti kita lanjutkan, nanti kita lihat apa hasilnya. Oke, itu kita bisa tuliskan juga operator A plus A minus ini dengan menggunakan operator X dan operator momentum. Jadi ini kita tuliskan dengan M bar omega M omega X plus I plus minus minus plus I Px gitu. Jadi kita bisa mengganti operator yang itu. Oke, selanjutnya kita ingin tahu apakah perkalian operator A plus A minus ini akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Yang seperti tadi kita gunakan, kalau kita punya perkalian skalar yang U kuadrat plus V kuadrat menghasilkan merupakan suatu perkalian U min IV kali U plus IV. Nah, sekarang apakah perkalian A minus dari A plus menghasilkan hal sama, atau yang satu lagi A plus kali A minus operasinya itu akan menghasilkan hal yang sama. Jadi sedikit catatan bahwa kadang saya menyatakan perkalian padahal sebenarnya seharusnya itu merupakan operasi satu dioperasikan pada yang satu. Oke, kita lanjutkan, kita kerjakan satu persatu. Tentunya operator harus dioperasikan pada suatu fungsi gelombang. Jadi tidak kita bisa mengoperasikan operator itu sendirinya. Jika ada sesuatu yang kita kerjakan pada operatornya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa hasil dari operasi A minus A plus pada fungsi gelombang P. Oke. Jadi kita operasikan, ini apa hasilnya? Jadi A minus A plus. Nah, kita tuliskan definisinya itu satu persatu. Jadi ini seperakar 2M bar omega. Untuk mempersingkat penjelasan mungkin ya nggak apa-apa lah, kita tulis saja langsung M omega X plus I bar D I sini operasikan dengan M omega X minus I bar per I X. Oke. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah operasikan dulu si sebelah kanan. Konstantanya saya kelupaan di sini, ada konstanta di sini. Seperakar 2M bar omega. Dapat ditulis
Nah, jadi ini kita sederhanakan dulu, kita kalikan dari sebelah kanan. Tentunya konstanta ini saya kalikan dulu. Jadi ini saya kalikan menjadi 2M bar omega. Jadi kita operasikan dari sebelah kanan. Yang operator A plus kita operasikan dulu. Jadi M omega X plus I bar I X. Jadi di sini menghasilkan M omega X P yang I bar I, mungkin supaya lebih ini. Oke, per I dx P. Jadi kita operasikan operator yang di sebelah kanan duluan, habis itu yang kirian dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lakukan kerjakan satu persatu. Jadi kita kerjakan yang bagian ini dulu. Jadi kita kerjakan satu persatu. Ini kita operasikan pada ini, lanjutnya pada satuan, selanjutnya ini pada ini, dan kita kerjakan satu persatu. Oke, tuliskan supaya lebih lebar sini. Jadi 1/2 M bar omega. Jadi kita kerjakan itu, operasikan. Jadi kita dapat M kuadrat omega kuadrat X kuadrat Pi. Ini sebelah pertama, ini bagian pertama. Sekarang bagian kedua, kita dapatkan kita hilangkan nya ininya, jadi kita dapatkan minus M omega X bar dp per dx. Itu I nya saya udah hilangkan di situ. Selanjutnya bagian ketiga, ini kita hilangkan ini juga. Di situ kita dapatkan plus bar d per dx M omega X P. Itu kita operasikan yang bar d pada x pada itu. Nanti yang terakhir kita dapatkan plus bar kuadrat d bar kuadrat d kuadrat d x kuadrat. Min itu karena I kuadrat dapat min. Minus plus, plus I kuadrat min. Oke, itu yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita gunakan aturan turunan. Jadi ini kalau kita lihat ini M omega X P. Yang pertama kita lakukan adalah kita keluarkan M omega. Oke, selanjutnya kita gunakan aturan rantai. Aturan turunan perkalian. Jadi ini aturan turunan untuk perkalian. Jadi kita dapatkan bahwa kita peroleh M omega bar Pi plus X dx. Oke, jadi kita substitusi, kita A minus A plus Pi akan menghasilkan 1/2 M bar omega M
kuadrat omega kuadrat X kuadrat P minus M omega X nilai dp dx plus M omega nilai P plus M omega nilai X dp dx dikurangi dengan nilai kuadrat d kuadrat P dx kuadrat. Oke, jadi kita lihat, perhatikan ada ke bagian yang sama tetapi yang satu positif satu negatif yang ini. Oke, jadi kita bisa sederhanakan. Oke, akan menghasilkan sekitar 2m tambah omega m kuadrat omega kuadrat x kuadrat dikurangi h kuadrat d kuadrat p x kuadrat ditambah dengan m omega tambah p Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Ini kita jabarkan menghasilkan, kita sederhanakan lagi. Nah, ini seperti ini. Ini plus h bar per i d per x kuadrat dp nya kita jabarkan ditambah dengan kita keluarkan bagian ini, jadi tinggal kita dapatkan setengah itu. Jadi sini a minus a plus p akan menghasilkan itu. Nah, yang bagian ini kita sudah tahu, ini adalah bagian operator Hamilton untuk osilator harmonik ditambah dengan setengah. Nah, yang bagian ini kita dapatkan operator Hamilton yang ini dibagi dengan h bar omega, jadi a minus a plus p akan menghasilkan itu. Jadi kalau kita ingat, perhatikan, ada mungkin supaya lebih jelasnya saya juga sedikit per a bar omega per 2m sini. Nah, di sini umpamanya saya ubah sedikit lebih jelas, pada apinya saya keluarkan itu. Jadi bagian yang ini adalah operator Hamilton untuk osilator harmonik. Jadi kita dapatkan hubungan antara a plus a minus a plus akan mendapatkan operator Hamilton. Jadi dengan kata lain, karena itu kita bisa mengubah bentuknya, berarti operator Hamilton itu akan dapat diperoleh dengan menggunakan operator a minus dan a plus. Jadi kita gunakan a minus a plus minus setengah itu. Jadi kalau kita pindahkan ruas ini, yang bagian setengah pi ke ruas kiri, yang kemudian dikalikan dengan h bar omega, kita dapatkan itu. Jadi dengan kata lain, bahwa operator Hamilton untuk osilator harmonik adalah a minus a plus minus setengah.
lupa lagi habar omega. Di habar omega A minus A plus minus setengah. Oke, jadi ini suatu langkah yang bisa kita kerjakan. Berarti kita bisa mengubah bentuk persamaan Schrödinger dengan menggunakan operator Hamilton osilator harmonik menjadi 2 perkalian 2 operator A minus A plus. Jadi habar omega A minus A plus minus setengah. Jadi ini kita mengubah bentuknya sehingga nanti apa yang kita kerjakan lebih mudah, lebih sederhana. Dengan proses yang sama, jadi kalau gunakan A plus A minus Pi, nanti akan menghasilkan bahwa A plus A minus Pi akan menghasilkan habar H operator Hamilton per habar omega Pi minus setengah Pi. Jadi dengan proses yang sama nanti bisa dikerjakan sendiri, kita dapatkan itu. Jadi artinya operator Hamilton juga bisa dikerjakan dengan lupa Pi-nya situ. Kita juga bisa mengerjakan dengan A plus A minus, tetapi ditambah setengah. Jadi artinya operator Hamiltonnya dapat diganti dengan habar omega A plus A minus plus setengah. Jadi kita dapatkan ini. Nah, kalau kita gabungkan yang satu dan hasil 1 dan 2, 1 ditambah 2 di sini hasilnya bahwa kita rata-ratain gitu. Terus kita bagi 2 ya, kita bagi 2 menghasilkan bahwa atau kita lanjutkan ya, kita jumlahkan dulu 2 operator Hamilton sama dengan habar omega A minus A plus A plus A minus gitu. Jadi kalau kita lakukan itu menghasilkan setengah habar omega A minus A plus A plus A minus. Terus kalau kita kerjakan kalau itu menggunakan penjumlahan persamaan 1 ke persamaan 2, dapat kita definisi baru bahwa operator juga operator Hamilton didefinisikan oleh ini. Nah, kalau kita yang persamaan 2 dikurangi persamaan 1, itu kita mendapatkan persamaan 2 dikurangi persamaan 1 menghasilkan 0 sama dengan habar omega A plus A minus A minus persamaan 1 dikurangi persamaan 2 gitu. Salah. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2 akan menghasilkan ini A minus A plus dikurangi A plus A minus dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0 udah, kita sebelah kirinya udah. Jadi dari situ kita dapatkan A minus A plus kurangi A plus A minus. Ini suatu yang menarik nih, sama dengan 1. Oke, jadi sekarang kita sudah
dengan menggunakan A plus A minus ini, kita sudah bisa menuliskan bentuk operator Hamilton dengan cara berbeda. Itu yang pertama. Jadi nanti di mata kuliah lanjut mekanika kuantum juga digunakan, karena operasi A plus A minus ini membantu dalam menyelesaikan masalah, berarti tinggal. Oke, baik. Jadi itu udah. Sekarang umpamanya sekarang gimana cara mendapatkan solusi persamaan Schrödinger dengan menggunakan operator A plus A minusnya. Jadi secara solusinya gimana? Jadi sekarang kita udah punya persamaan Schrödinger-nya. Persamaan Schrödinger. Jadi bentuknya H bar omega A minus A plus min setengah psi sama dengan E psi. Oke, atau H bar omega A plus A minus S setengah psi sama dengan E psi. Ini dua persamaan, bentuk persamaan Schrödinger dengan menggunakan operator A plus A minus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pertama kita pelajari dulu apa yang terjadi pada suatu fungsi gelombang. Jadi umpamanya kita punya kita tahu solusinya, solusi persamaan Schrödinger. Umpamanya operator Hamilton, jadi persamaan Schrödinger adalah psi menghasilkan E psi. Jadi umpamanya kita tahu bahwa psi ini adalah solusi persamaan Schrödinger osilator harmonik. Nah, sekarang kalau kita operasikan dengan A plus, jadi pertama kita gunakan A plus dulu. Oke, kita plus dulu. Oke, saya operasikan dulu. Mungkin A minus dulu sesuai yang di buku. Jadi pertama kita operasikan A minus pada psi. Apa yang terjadi? Umpamanya ini akan menghasilkan suatu fungsi gelombang yang baru. Kita beri nama P. Jadi umpamanya fungsi gelombang baru P minus sama dengan A minus dioperasikan pada psi. Ingat ini bahwa psi menghasilkan energi eigennya. Oke, jadi kita kerjakan satu persatu. Nah, sekarang kita cek apakah P minus juga solusi persamaan Schrödinger. Oke, kita coba operasikan dengan operator Hamilton pada P minus. Oke, jadi kita operasikan P minus ini. Ingat P minus adalah minus C. Nah, sekarang kita ganti dengan operator Hamiltonnya. Jadi kita gunakan operatornya, kita gunakan minus A plus A minus gitu. Oh iya, A minus A plus, sorry.
Jadi kita gunakan H bar omega A minus A plus minus setengah A minus C itu. Ini operator Hamiltonnya. Oke, sekarang kita kerjakan satu persatu. Jadi kita bisa lihat, kita operator A minus ini kita bisa keluarkan sedikit menjadi ini A minus H bar omega A plus A minus minus setengah C. Jadi kalau ini ada dua, itu A minusnya. Kita perhatikan di sini. Jadi A minusnya kita kembalikan di sini itu, dan juga di sini, terus sampai situ A minusnya. Ini saya kerjakan satu persatu supaya tidak membingungkan. Oke, jadi kita tuliskan satu persatu H bar omega. Kita kerjakan satu persatu, menghasilkan A minus A plus A minus C minus setengah A minus C. Itu kita kerjakan satu persatu. Nah, selanjutnya A minus ini saya keluarkan menjadi H bar omega A minus A plus A minus. Saya keluarkan ininya, C nya. Saya keluarkan ke sebelah kanan itu. Jadi kita dapatkan itu. Nah, selanjutnya kita keluarkan A minusnya situ, lebih gampang. Nah, selanjutnya saya tambahkan satu di situ, ya, tambahkan setengah, tambahkan satu gitu. H bar omega A plus A minus. Jadi saya tambahkan setengah di sini, berarti harus saya kurangi satu di situ supaya dapat minus setengah. Itu ini cuma supaya kita bisa mendapatkan operator Hamilton kembali dengan definisi yang lain. Jadi ini kita tuliskan H bar omega ya, H bar omega nya A plus A minus plus setengah dikurangi dengan H bar omega C. Saya keluarkan di sini gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini adalah operator Hamilton P negatif. Oke, ini sama dengan A minus. Nah, ini adalah operator Hamilton untuk osilator harmonik, berarti hasilnya adalah energi eigennya C minus H bar omega C. Jadi kita dapatkan bahwa E min H bar omega kali A minus C. Kita sederhanakan lagi, namanya saya buatkan A minus E min H bar omega C gitu. Oke, nah jadi bagian ini adalah fungsi gelombang P minus. Jadi E H bar omega P minus gitu. Jadi artinya bahwa apa yang kita peroleh dengan operasi A minus pada C mendapatkan solusi
persamaan Schrödinger juga merupakan solusi, tetapi energinya E minus H bar omega. Jadi artinya dengan mengoperasikan pada solusi persamaan Schrödinger dengan A minus, kita mendapatkan solusi yang lain tetapi energinya lebih rendah H bar omega. Nah, kalau kita kerjakan hal sama, A plus pada fungsi gelombang psi akan juga merupakan solusi persamaannya persamaan Schrödinger tetapi energinya positif. Ya, tetapi energinya positif. Jadi A minus menghasilkan E min H bar omega, A plus menghasilkan E plus H bar omega. Oke, jadi dengan menggunakan itu kita mendapatkan solusi, tetapi solusinya lebih rendah atau lebih tinggi bergantung A minus atau A plus. Jadi umpamanya kita punya suatu fungsi gelombang dengan energi E, jadi kita bisa naik ke fungsi gelombang yang baru dengan menggunakan A plus, energinya E plus H bar omega, atau turun menggunakan A minus A plusnya, nah, fungsi dengan gelombang A minus ini energinya adalah E minus H bar omega. Jadi kita dapat mendapatkan, kalau kita sudah tahu satu solusi, kita bisa mendapatkan solusi yang lain dengan energi yang lebih rendah atau lebih tinggi H bar omega dengan cara mengoperasikan menggunakan A minus dan A plus. Nah, selanjutnya kalau kita lanjutkan, umpamanya kita operasikan A minus terus-terusan, kita mulai dari suatu fungsi gelombang dengan energi tertentu, kita operasikan A minus terus menerus. Jadi sampai kapan, sampai mana gitu, sampai sana energinya. Jadi tentunya pasti ada energi terendah dengan fungsi gelombang terendahnya, ground state-nya. Jadi ada fungsi gelombang ground state-nya. Ya, fungsi gelombang dasar. Jadi artinya kita bisa, kalau kita gunakan operator A minus terus menerus, tidak mungkin sampai minus tak hingga, karena selalu energinya ada paling rendah. Jadi energinya selalu lebih besar dari, karena kita awalnya punya acuan, berarti nolnya lebih besar dari 0. Jadi nggak mungkin. Berarti kalau kita operasikan lagi di sini A minus, jadi kalau kita operasikan A minus pada fungsi gelombang terendah, itu menghasilkan 0. Jadi tidak mungkin. Jadi pada fungsi gelombang terendah, kita operasikan A minus akan menghasilkan 0, karena pada fungsi gelombang terendah itu tidak mungkin, tidak ada lagi keadaan lebih rendah dari itu. Oke, jadi kalau kita gunakan itu, kita gunakan operator Hamilton. Tuh, nah, kita gunakan H bar omega plus A minus plus setengah. Tuh. Sini
nol, jadi kita gunakan itu, kita bisa langsung tahu bahwa habar omega A plus A minus operatornya sin0 plus setengah habar omega sin0 sama dengan E0 sin0. Jadi ini ada A minus sin0, ini menghasilkan 0, berarti sisanya adalah setengah habar omega sin0 sama dengan E sin0. Jadi dari situ kita dapatkan bahwa energi terendahnya adalah setengah habar omega. Jadi ini kita bisa perhatikan bahwa kita mendapatkan suatu kemudahan dalam menyelesaikan bersama Schrödinger dengan tanpa menggunakan penyelesaian matematis yang rumit. Jadi ini namanya pendekatan aljabar. Jadi kita menyelesaikan dengan mengetahui bahwa kita memiliki keadaan terendah yaitu sin0, berarti kita tidak bisa lagi turun dari keadaan terendah itu. Jadi artinya kita mendapatkan operator A minus pada keadaan terendah itu sama dengan 0. Dari situ kita bisa peroleh bahwa dengan menggunakan keadaan terendah itu kita dapatkan bahwa energi yang terendah haruslah setengah habar omega. Nah, begitu pula selanjutnya kita bisa naik. Jadi kita gunakan selanjutnya kita bisa meneruskan, berarti energi selanjutnya berarti bertambah habar omega, berarti 3/2 habar omega. Mungkin biar saya tuliskan lebih jelas bahwa kalau naik satu tingkat kita tambahkan dengan habar omega, kita naik satu tingkat lagi seperti tadi, kita tambahkan S1 tambah habar omega dan seterusnya. Habar omega. Jadi kita dapatkan untuk keadaan yang ke n itu adalah n plus setengah habar omega. Jadi keadaan energi untuk solusi osilator harmonik adalah n plus setengah habar omega. Nah, selanjutnya kita ingin tahu fungsi gelombangnya. Jadi kita gunakan kita tahu bahwa operator A minus pada fungsi gelombang 0 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan seperakar 2m habar omega dan omega x sin0 minus habar d sin0 dx0 dx. Oke, ini sama dengan 0, atau dengan kata lain kita dapatkan dx0 dx sama dengan kita dapatkan bisa salah sedikit, ini biasanya plus di sini, itu A minus ya, plus ada koreksi yang di buku itu. Jadi kita dapatkan minus m omega per habar x sin0 itu. Kita lanjutkan atau kita tuliskan bentuknya menjadi seperti sin0 dx
sin 0 sama dengan minus m omega per h bar x dx. Itu kita gunakan integrasi masing-masing sisi. Jadi kita dapatkan di sini ln sin 0 sama dengan minus m omega per 2 h bar x kuadrat plus sebuah konstanta namanya. Jadi dihasilkan kita dapatkan sin 0 sama dengan eksponensial c kali dengan eksponensial minus m omega per 2 h bar x kuadrat. Ini adalah sebuah konstanta normalisasi, jadi ini bisa kita ganti dengan konstanta normalisasinya minus m omega per 2 h bar x kuadrat. Jadi inilah adalah solusi untuk keadaan dasar osilator harmonik. Jadi kita lihat persamaan yang kita peroleh itu lebih mudah. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan psi1 itu sama juga dengan cara menaikkan dengan menggunakan operator Laplace. Begitu pula selanjutnya plus psi1 atau kita bisa menggunakan 2 kali sin 0 nya dan seterusnya. Jadi dengan proses yang sama kita bisa mendapatkan solusi persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Kita mulai dari keadaan terendah, kita dapatkan selanjutnya kita mendapatkan tingkatan yang selanjutnya lebih atas dengan mengoperasikan A+, lanjutnya lagi dengan menggunakan A+ lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa kita simpulkan bahwa solusi persamaan Schrödinger-nya berarti E0 sama dengan setengah h bar omega dan sin 0 sama dengan AE pangkat minus m omega per h bar 2 h bar x kuadrat. Nah, untuk ke En nya adalah n plus setengah h bar omega, sedangkan si ke n nya adalah a plus pangkat ke n sin 0. Jadi inilah solusi persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Oke, baik, itu untuk saya rasa itu cukup. Jika ada pertanyaan silakan diskusi di daring Undram atau kontak saya secara langsung. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar.